Pernyataan yang disampaikan oleh Mas Agus ya, siapapun pasti terpukul teman-teman ya, manusiawi. Karena kan sampai menit-menit terakhir tadi segala sesuatunya berjalan dengan lancar sebelum penandatanganan. Ini supaya clear semua teman-teman. Nanti kita akan kasih draftnya ke teman-teman. Dan lagi, ini draft juga yang saya terima ketika saya diminta jadi mediator di sini. Dan saya bacakan ya teman-teman ya, kesepakatan bersama. Dan kesepakatan ini lagi-lagi semuanya adalah proposal dari kuasa hukum Teknovi. Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Farah tadi, tidak ada satu huruf pun yang ditambahkan di situ. Betul, Bang Farah? Jadi ini penawaran yang tiba-tiba nggak tahu ujungnya begini. Ya, saya bacakan teman-teman ya, biar teman-teman bisa menilai seperti apa sebetulnya tawaran dari mereka tiba-tiba nggak disepakati sendiri juga. Gitu. Kesepakatan bersama yang bertanda tangan di bawah ini, nama M. Agus Salim, alamat dan seterusnya, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama Pratiwi Novianti dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri dan atas nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, alamat dan seterusnya, untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak. Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi, para pihak ini menyatakan dan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Polemik dana donasi pihak pertama yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan dampak penggunaan uang donasi untuk pengobatan mata kepada pihak pertama menjadi tertunda. 2. Menindaklanjuti mekanisme pengelolaan donasi pengobatan yang telah disampaikan pada pertemuan terbuka dan surat dari Praneda dan Partners selaku kuasa hukum pihak kedua dengan surat nomor 302/P dan P/Romawi 11/2024 19 November 2024. 3. Saran pembinaan dan surat peringatan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada pihak kedua sebagaimana ditegaskan dalam rapat yang diselenggarakan pada 19 November 2024 dan 21 November 2024. 4. Bahwa para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan polemik uang donasi yang pada akhirnya menjadi kegaduhan dan permasalahan berkepanjangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh saran dan pendapat serta aspirasi yang berkembang di masyarakat. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua dengan menyepakati hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas mengatur lebih lanjut ketentuan sebagai berikut. Disimak ya kawan-kawan ya. Pasal 1 ayat 1, maksud dan tujuan kesepakatan ini adalah sebagai tata laksana kelola agar penggunaan dana donasi untuk pengobatan mata pihak pertama yang dikirimkan melalui rekening BCA nomor dan seterusnya atas nama M. Agus Salim yang sampai saat ini terkumpul sebesar lebih kurang 1.400.000.000 rupiah dilakukan dengan baik secara transparan dan akuntabel. 2. Para pihak setuju agar supaya penggunaan dana donasi dilakukan sesuai peruntukan utama, yaitu dipergunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak ketiga lainnya yang bukan diperuntukkan untuk pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama. Pasal 2 ayat 1, para pihak setuju dan sepakat dana donasi yang saat ini berada di rekening pihak kedua sebesar 1.300.000.000 rupiah sepenuhnya digunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tetap dikelola oleh pihak kedua secara transparan dan akuntabel tanpa dipotong biaya apapun juga dengan alasan apapun juga. Nangkap ya teman-teman ya. Dikelola oleh siapa? Yayasan siapa? Yayasan Teknovi. Itu proposal yang disepakati. Itu proposal yang teman-teman juga dengarkan ketika waktu di Gedung Juang kan? Itu yang ditawarkan oleh Brian Paneda dan partner sebagai kuasa hukumnya. Dan itu disepakati dalam poin ini. Ayat 2. Setiap tindakan medis yang akan dilakukan pihak pertama wajib terlebih dahulu disepakati oleh para pihak dengan mempertimbangkan tujuan tindakan medis yang tepat dan semata-mata untuk kepentingan, kebaikan dan pengobatan guna kesembuhan pihak pertama. 3. Pihak kedua dengan persetujuan pihak pertama akan menyalurkan uang donasi dengan cara mendepositkan seluruh biaya tindakan medis yang akan dilakukan oleh pihak kedua sebagaimana diatur oleh butir 2 di atas. Ayat keempat, apabila diperlukan biaya operasional dan obat-obatan dalam rangka pengobatan pihak pertama dengan jumlah lebih kecil dari 5 juta rupiah, pihak kedua dapat memberikan terlebih dahulu sejumlah uang tersebut dalam bentuk petty cash dan atau pihak pertama mengajukan penggantian biaya
atas penggunaan biaya operasional dan obat-obatan yang diperlukan kepada pihak kedua ataupun reimbursement. Yang kelima, setiap pengeluaran dana dari rekening yayasan yang digunakan untuk pengeluaran tindakan pengobatan wajib berdasarkan invoice dari rumah sakit, apotik, dan atau tanda terima dari pihak pertama guna kepentingan pembukuan dan laporan pertanggungjawaban. Pasal 3 ayat 1, apabila seluruh dana donasi yang digunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketiga, apabila dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama sampai dengan pihak pertama mengatakan telah tidak membutuhkan pengobatan lanjutan dan atau sesuai saran pendapat medis prognosa dari dokter spesialis, maka para pihak akan setuju dan sepakat bahwa dana donasi digunakan dan diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan menunjang kehidupan pihak pertama setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial yang nantinya akan ditentukan dalam pertemuan bersama yang dihadiri oleh para pihak dan pihak Kementerian Sosial dan atau terdapat surat keputusan yang menjadi dasar hukum atas penggunaan dana donasi kepada pihak pertama yang diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan penunjang kehidupan pihak pertama. Pasal 4, bahwa kesepakatan ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak, akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi teruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Demikian kesepakatan bersama para pihak di atas, para pihak dan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan bersama ini menegaskan dan menjamin akan melaksanakan kesepakatan bersama dengan itikat baik dan bertanggung jawab berlandaskan moral kemanusiaan. Yang selanjutnya kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku dan mengikat bagi para pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya. Teman-teman bisa lihat pihak pertama di sini Agus Salim dan pihak kedua di sini Pratiwi Novianti. Dan di sini seharusnya yang menandatangani saksi-saksi penasihat hukum para pihak Farad Abbas, Brian Paneda, Krisna Murti, dan Jerry Julian. Nah, ini dia teman-teman. Harusnya tadi ada masukan untuk Denny Sumargo untuk menandatangani di sini dan itu juga disepakati sebagai pihak yang mengetahui dalam hal ini. Tapi lagi dan lagi komunikasinya berakhir seperti yang teman saksikan barusan. Ya, teman-teman nilai sendiri. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan untuk ke para kuasa hukum, silakan. Oh, ini kan terkait donasi dari pihak Tenovi artinya tidak sepakat ya. Terus gimana ke depannya? Mungkin dari Bang Krisna atau Bang Farad boleh? Saya justru bingung artinya tidak sepakatnya di mana. Karena dari awal, karena dari awal mereka yang buat draftnya. Lalu kita diskusikan dulu di situ sekitar ada 20 menitan tanpa koreksi apapun. Lalu mereka lagi tambahkan dengan adanya waktu mereka kirim surat, mereka tidak ada terkait masalah Kemensos. Lalu ditambahkan di sini terkait Kemensos, kita juga tidak keberatan. Lalu ditambahkan lagi kan mengetahui bahwa donasi itu dibuka melalui podcastnya Densu, kan bahwa Densu adalah dimasukkan dalam perjanjian isi ini dan poin-poinnya kita akomodir juga, nggak ada keberatan di sini justru kenapa tiba-tiba tadi seperti yang disampaikan oleh Brian dari kuasa hukumnya mereka, kan Brian itu lebih fokus kepada pengobatan Agus segera. Karena kenapa? Sarannya Kemensos ketika mereka dipanggil, Kemensos juga bilang bahwa donasi dibuka untuk apa? Untuk kan pengobatannya Agus. Jadi abaikan dulu yang lain. Kemensos bilang buru pengejaran pengobatannya Agus. Nah ini mau kita sepakati, Nopinya malah kabur. Nah masalahnya sekarang di sini pertanyaan kita kan ini uangnya kan tidak bergeser, ada di yayasan. Nah sekarang ini yayasan mesti membuktikan lagi dulu uangnya nih ada apa enggak. Kita sampai saat ini belum pernah lihat nih wujud uangnya. Benar nggak teman-teman? Betul kan? Kita belum pernah lihat nih wujud uangnya. Nah ini masalahnya kan. Jadi coba sekarang ini kita coba ingin dipublish oleh Novi uang yang di yayasan sejumlah 1,4 itu kan masih ada atau tidak? Mereka katakan ada. Coba dipublish deh. Itu aja tanggapan saya. Dan teman-teman tahu nggak, Agus ini harusnya diperiksa hari Senin, karena untuk pemeriksaan
pengadilan kemarin dan hari ini ditunda, operasi ditunda. Berarti ini betul-betul kemarin diyakinkan kapanpun Agus mau deposit 100-200 juta, ayo siap, kita datang. Hari ini diperlama gitu. Nunggu tanda tangan Densu, ngapain? Ya kalau punya tiket baik ya, jangan menggantung-gantung orang seperti ini gitu. Saya akan tempuh apapun upaya hukum pidana maupun perdata, kita akan lawan. Ya, tidak boleh nih yayasan main-main seperti ini. Tidak boleh juga YouTuber, dia kan tidak jelas, bantulah seikhlasnya. Terus apa kaitannya dengan Denny Sumargo? Apa kaitannya? Kecuali dana itu disimpan Denny Sumargo, baru Denny Sumargo simpen. Baru kita minta, ini kan sudah di Agus. Sudah di Agus, sudah masuk ke rekening Agus. Nah kemudian pindah itu dengan cara menakut-nakuti, itu yang kita laporkan ke Polda. Dan saya lihat ini, kalau mereka punya etikat baik, nggak usah datang. Kalau nggak punya etikatnya tidak baik, nggak usah datang. Ini datang gitu, pantas dia nggak mau makan, nunggu wartawan datang baru dia bilang nggak setuju kan? Itu kan main-main. Ada nggak orang diundang, dia kan minta diundang, ketemu, tanpa mengeluarkan biaya sama transportasi semua nggak ada, gedung semua ditanggung sama Krisnamurti. Tiba-tiba dia datang pakai lipstick habis dari salon. Kemudian pas dimulai ngomong, saya menolak apa? Inisiatif untuk datang ke sini adalah mereka yang membuat draft yang dimana tidak kita ganti satu kata maupun satu tulisan, bahkan nambah. Oke. Tapi yang terjadi kayak gitu tadi modelnya. Nah, sekarang masyarakat lihat ya. Selama ini kalian bilang Parhat jahat, Parhat zalim. Apa yang terjadi itu terjadi. Ini acara hari ini bukan uang perkara 1 juta 2 juta untuk bikin tempat di sini. Itu kan main-main gitu. Main-main. Dan kalian lihat pengacaranya aja langsung mundur. Marah, malu. Sampai nangis tuh Brian, bayangin. Coba kalian lihat. Coba kalian Indonesia lihat pakai pikiran hati kalian, enggak usah lihat apa kepo, apa nimbrung di sini. Enggak ada ini yang terjadi seperti ini. Uangnya Agus mau dibawa mana? Kalau ditanya orang, kami sudah mengirim surat kepada Agus. Mungkin sayang Agus berobat. Yang terjadi apa? Yang terjadi seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu kan? Ya. Makanya hari ini saya pakai baju hitam semua. Ini merupakan lambang duka kami terhadap Agus tercinta. Tenang Gus, kita punya baju hitam semua nih Gus. Ini menandakan kegelapan matamu tapi bukan kegelapan hatimu. Ya, kamu menangis di sini, semoga Indonesia lihat ya, bukan drama ini. Tapi kamu dizolimin di sini, Gus. Kamu tahu dari jam 8 sudah duduk di sini. Jam 1 baru mulai. Jam 2 kamu boleh saya katakan ini dibantai kamu, Gus. Tetapi tenang, Gus. Masyarakat melihat bukan kamu yang jahat. Karena uang itu ada sama mereka, kamu yang dijahatin, kamu yang dikorban, Gus. Sabar, Gus. Tuhan bersama kita, Gus ya. Bismillah. Oke. Ya, silakan. Tadi kan kita nggak ada di forum ya. Sebenarnya apa sih yang diinginkan dari PNP sendiri? Apa yang bikin dia nggak setuju? Gini ya. Jadi teman-teman, kita sudah mulai pertemuan itu tadi. Boleh izin menjelaskan ya, Bang Farhat ya, karena saya jadi di lokasi juga. Jadi saya tadi tiba di sini pukul 10 dan sudah kemudian bertemu dengan Bang Krisnamurti dan menyusul Bang Farhat, menyusul Bang Brian Paneda. Dan terakhir itu ada Tenovi. Dan sebelum Tenovi tadi berbicara dengan kita tadi sudah bicara dengan Bang Brian Paneda dan juga Bang Geri selaku tahu kan yang mewakili pihak yayasan juga. Di sana itu nggak ada persoalan sebetulnya dengan kesepakatan ini. Ada beberapa poin tadi yang memang dibahas. Ini kaitannya dengan Kementerian Sosial ya tadi ya Bang ya, yang dirasa kemudian apakah kemudian penting ataupun wajib dalam poin itu untuk meminta izin atau persetujuan dari Kementerian Sosial untuk menggunakan sisa donasi. Andai kata kemudian ada sisa untuk pengobatan Agus, kira-kira gitu. Tapi akhirnya kita clear, semua sepakat, oke, memang perlu kemudian ada pemantauan dari Dinas Sosial di sana. Dan sampailah pada akhirnya kita mengundang teman-teman untuk naik ke atas. Ada percakapan berikutnya dari pihak Tenovi meminta untuk kemudian Bang Denny Sumargo dilibatkan untuk menandatangani draft kesepakatan bersama ini. Nah, kalau teman-teman lihat kan di sini
Ada pihak pertama, pihak kedua, dan ada di sini rencananya ada pihak Bang Deddy Sumargo. Itu juga nggak ada masalah sebetulnya. Bahkan tadi saya ada ide bila perlu video call sekalian untuk menyaksikan kesepakatan ini sebagai pihak yang mengetahui kira-kira. Terus ada juga sifatnya adendum ataupun poin-poin yang ditambahkan di dalam dari pihak Bang Deddy Sumargo. Kira-kira begitulah untuk menginisiasi apa permintaan dari Bang Deddy Sumargo. Itu juga nggak ada persoalan sebetulnya sampai pada akhirnya nanti ketemu di media sosial di Kemensos untuk menambahkan itu kira-kira gitu ya Bang ya. Betul. Nah, di luar dugaan ya seperti ini teman-teman. Jadi kita juga nggak bisa menjelaskan. Saya sebagai seorang yang menengahi di sini, saya juga nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi ya. Teman-teman juga bisa menilai sendiri. Jadi di forum ini kuasa hukumnya sendiri mengundurkan diri. Ya, saya nggak ada penjelasan lain selain itu. Kira-kira gitulah. Karena semua ada di sini. Bahkan teman-teman bisa lihat ya. Di poin ini kalau tadi kita simpulkan sederhananya, semua uang itu tetap di yayasan siapa? Novi. Dikelola di sana secara transparan akuntabel untuk keperluan dan sifatnya juga rinci. Sifatnya juga tadi disebutkan itu hanya untuk keperluan pengobatan matanya Agus. Semua udah oke. Bahkan melibatkan Kemensos juga oke dan sebagainya gitu. Saya nggak tahu adendum lainnya. Ada ya, atau tambahan-tambahan poin lain yang mau ditambahkan di situ tiba-tiba ya. Tapi lagi-lagi ini draft semua dari kuasa hukumnya Tenovi, dari pihaknya Tenovi yang disampaikan ini. Dan nggak ada masalah. Saya jadi saksi nggak ada masalah dari percakapan itu. Sampai pada akhirnya ada di depan ini. Kalau ada dinamika itu biasa ya terjadi. Tapi sampai pada akhirnya mundur, saya nggak tahu. Tiba-tiba gitu. Dan sedikit lagi Bang, sorry Bang. Dan di poin ini juga nggak ada kesepakatan untuk mencabut surat laporan kan teman-teman. Saya tadi minta tuh Bang Farad Abbas besar nantinya, Bang, abang begitu tanda tangan ini abang harus cabut yang di PMJ kepada Tenovi. Nggak ada lagi yang namanya pemerasan dan pencemaran nama baik. Arena urusan donasi harus selesai di sini juga. Selesai. Dan tadi mau ya Bang, bersepakat seharusnya untuk mencabut itu. Tapi di luar dugaan ya ininya seperti ini. Coba pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi? Setelah kejadian ini, sambil saya lanjutkan sedikit saja bahwa di sini sudah dari tim dari Pak Krisna dan Pak Farhad Abbas sudah sangat mengesampingkan konteks hukumnya bahwa Novi di situ dan Densu melakukan donasi tanpa izin. Kita sepakat itu ancaman hukumannya 3 bulan. Kita kesampingkan itu agar terjadi perdamaian karena kita mengutamakan rasa kemanusiaan. Nah, kita lihat Novi juga beranggapan seperti itu. Tapi dia sendiri yang berada di sini, padahal dengan itikat baik, akan tetapi dengan sendirinya pergi. Nah, artinya tidak bisa dibilang di situ ada itikat baik dan seperti yang disampaikan tadi bahwa pengacaranya pun mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Cukup. mungkin setelah ini akan menempuh langkah hukum seperti apa lagi? Gagal ya. Apakah nanti mau ada rencana pertemuan kembali dengan perdamaian? Mungkin lagi lah. Ya kalau udah lihat situasinya gini, sepertinya udah nggak mungkin lagi, apalagi komunikasinya dengan Mas Brian. Ya, Mas Brian juga udah mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya. Ya kita on the track kepada apa yang udah ditempuh oleh Bang Farhad. 1000% bilang pidana dan perdata selesai. Ya, pidana dengan perdata. Berarti nggak ada jalur damai untuk Ini namanya nggak ada kata-kata perdamaian kembali bukan? Ya apa yang mau dicabut laporan polisinya, orang kesepakatannya nggak ditandatangani. Apa yang mau dicabut? Kalau hari ini saya ngelihat ya, bukan Novi yang kabur. Ya. Hari ini saya lihat bukan Novi yang kabur, pengacaranya kabur dari Novi. Iya. Ya. Pengacaranya kabur, nangis, merasa di-prank sama Novi. Ya. Itu yang terjadi. Jadi nanti jangan lagi bully-bully kita. Kalian udah lihat kita tidak mempersulit kan? Nyata. Senang saya melihat hari ini. Ya, terbuka semua. Dia beraninya datang ke sini membawa draft-draft, tiba-tiba banyak wartawan, tiba-tiba dia bilang dia nggak setuju. Yang bikin dia semua kan? Betul nggak Mas? Itu kurang ajar. Lain halnya kalau misalnya saya yang siapin, mau saya ini dia nggak setuju, boleh. Ini dia yang buat. Saya tuh udah curiga dari tadi. Kita tuh ngutus lima orang ada ya, Mas Abram, 5 orang. Ayo panggil pihak mereka masuk cepat, panggil pihak mereka masuk. Ya kan, Pak Ilham panggil, kamu panggil, ya kan Mas Abraham juga panggil. Mereka nggak masuk. Saya tahu ini ada apa.
Gitu loh. Makanya gue siapin musik. Kalau mereka mau nyanyi damai. Kalau nyanyi nggak damai. Tapi Sio Mama udah dimainkan kan tadi. Ada pantunnya. Udah Sio Mama udah belum? Sudah Sio Mama dan butiran debu ada pantunnya. Rusa-rusa tanduknya 2. Oleh tanduknya bersusun 7. Susah-susah kita mau damai Sapri, dengan kita berdua. sini, Mas. Kalau Densus dan Densus tidak Sapri. setuju. Mas Apri, Pak, mungkin untuk langkah donasinya akan seperti apa nanti, Pak? berapa? Donasinya akan seperti apa nanti? Kita rebut dengan hukum. Dengan hukum. Jalur hukum berarti perdata. Perdata. Perdata dan pidana. Ya udah ya. Oke nih, kan sebelum ditutup ada tambahan dari Mr. Yasin. Ya, tambah dikit. Jangan mimpi nanti kalau ada Densus kita mau datang ketemu lagi ya, jangan mimpi lagi. Berarti sampai di sini ya Sampai di sini Udah, udah selesai. udah cukup. Jangan mimpi mau datang 1000 Densus juga kita nggak akan nyari-nyari kalian lagi. Kita pakai jalur hukum ya. Silakan mau jadi tergugat ataupun terpidana, terdakwa silakan. Oke, Bang Abram, sebentar. Silakan. Satu aja. Jadi hari ini buat kepolisian negara Republik Indonesia kita minta supaya segera menangkap Novi. Karena hari ini perdamaian yang dia bikin, yang dia susun, yang dia rekayasa semua itu, bahkan kita mengesampingkan semua pendapat-pendapat kita menyetujui. Dia hari ini bikin prank kita. Maka laporan kita tentang pemerasan sudah upload. Buat kepolisian segera tangkap, periksa si Novi dan tutup yayasannya. Ya, Bandung, karena hari barisan ini- anti dosa. Hari ini dia juga sudah membohongi negara Republik Indonesia. Dan juga buat para netizen, buka matamu, buka telingamu. Ya, siapa yang jahat di antara kami ini? Ya, bahkan pengacaranya sendiri sudah diinjak-injak harga dirinya. Baik, gitu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sudah ya. Ada lagi pertanyaan ya? Mau nggak? Hilang dikit. Iya, mau bilang silakan. Kita tambahin dikit nih. Ya, Dan nonton Densus berantem sekarang. ya. Kamu nonton Densus kan berantem? Oh iya. Saya duluan saya bicara mengenai saya tantang Densu untuk saya akan hajar kalau seandainya ada bukti bahwa video menghina-hina sahabat saya itu Pak Abbas. Tapi tidak dibuat videonya berarti saya tidak akan dihajar. Nah, dan tadi juga ada percakapan Densu yang via telepon katanya ada di Bali yang ikut campur masalah perdamaian ini. Tapi akhirnya kan kita cut, kita tidak perlu libatkan Densu di sini. Tapi saya lihat di sini bahwa etika Novi di sini tidak ada, dan saya malah beralibi atau berasumsi bahwa ini jangan-jangan duitnya di yayasan nggak ada. Justru saya minta kita akan mencari audit independen untuk mengaudit uang yayasan itu ada atau tidak, seperti itu. Karena penting sekali. Karena di sini kan kita tim kuasa hukumnya Agus sudah sepakat tidak akan mengembangkan masalah uang yayasan yang ada di yayasan Novi. Tadi kenapa ketakutan? Yayasan bukan profit. Ya kan? Iya, yayasan bukan lembaga profit, tapi kan di sini yayasan harusnya sudah sepakat dengan perdamaian ini. Kenapa Novi ketakutan? Itu yang makanya jadi satu asumsi atau alibi kami. Saya sebagai pribadi pun juga terus sebagai kuasa hukumnya Agus juga di dalam tim ini melihat bahwa ini harus segera diaudit. Segera diaudit ini untuk melihat bahwa benar ada uang apa tidak. Kenapa ketakutan? Padahal di situ sudah kasih gambaran bagus oleh Bang Fuad Abbas bahwa apapun yang berkaitan dengan LP yang di PMJ akan dicabut apabila ada perdamaian seperti ini. Seperti itu. Cukup. Iya, betul nggak Cak? Ya, udah tutup kita. Kemensos atau gimana? Nggak bisa lah. Udah tutup aja Mas. Udah tutup. Jadi nanti kita gugat semua, Oke Mas tutup. Oke teman-teman, cukup sekian ya teman-teman ya untuk hari ini. Saya Abraham Silapan lagi-lagi menengahi di sini dan ya kita lihat seperti ini prosesnya. Tapi saya percaya nggak ada yang sia-sia dari sini. Ya kita terus melakukan perjuangan-perjuangan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, adios. Mereka. Mas Abraham. Hajar. Bandu. Mereka. Agus berdiri, Gus. Foto. Deployer. Tim layar foto, tim layar foto. Ayo foto Rifa. 1, 2. Hajar. Foto nih. Ntar kirim deh. Ayo Marina. Oh, Gor Berjaya. 1, 2.